Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan tokoh spesial. Beliau adalah MS Subakti Sudiharjo. Sudiharto. Biasanya dipanggil Mas Bekti. Tokoh yang saya rindukan, orang Sumbawa yang sudah menasional karena tinggal di tanah rantau, tetapi cintanya kepada Sumbawa itu luar biasa. Inilah beliau, Mas Bekti. Assalamualaikum Abang Dah. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sehat-sehat Abang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Beberapa waktu yang lalu kan saya lihat ada rencana perjalanan Abang Dah mau ke Sumbawa, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu gitu kan. Sebab itu saya sangat tersanjung bisa ketemu adik saya yang sangat saya jagokan, the next budayawan Sumbawa setelah Pak Mustaqim, setelah Pak Dinola dan yang lain-lainnya. Semoga Dinda tetap menjadi mercusuar keteladanan buat adik-adik kita yang lain. Amin. Tapi saya belajar banyak ke beliau juga. Jangan begitu. Mau cerita Bang, bagaimana nih misi perjalanan ini? Apakah totang desa kah atau napak tilas atau ada hal yang mesti ditunaikan di tanah Sumbawa? Nomor satu memang totang desa berkaitan dengan yang sudah cukup lama saya nggak pulang. Saya teringat waktu kita musyawarah, Dinda terlibat, penobatan Sultan, Dinda terlibat, kita semua. Itulah nilai-nilai yang sangat luhur buat kita bahwa kita cinta tanah Sumbawa. Di sana kita melebur jadi satu untuk tujonyong, tusowan, sarea, budaya, adat istiadat, tutora bahasa, menghormati orang tua, menghormati sama-sama, dan lebur dalam kita tutotang desa darat untuk kerik selamat tahu tanah Sumbawa. Tadi saya lihat di akun FB-nya itu sudah sampai ke Empang perjalanannya Abang. Betul. Kebetulan di sana gini, di sana tanah kelahiran ibu saya. Iya. Di sana ayah saya mempersunting Dea Sompa yang saat itu dibantu oleh Sultan Kaharudin III menyelesaikan segala sesuatunya dengan Diadipati. Cerita ini banyak diketahui oleh Sultan Kaharudin IV sekarang pun tahu, dan saya sekarang menjadi tahu tanah Sumbawa seutuhnya. Ya, di sana kemarin kebetulan saya ngumpul, ada Likmatano, ada Ibu Darmawan dan lain-lainnya, sekaligus itulah cinta saya pada seni budaya. Kebetulan saat itu seni, bukan seni panggung ya, seni menyanyi. Tapi saya menyenangi seluruh karya seni. Ya. Dan malam itu alhamdulillah kami cukup terhibur dan merasakan kerinduan terbayar sudah. Iya. Adik sekalian, Mas Bekti ini unik beliau. Beliau adalah produk alkulturasi budaya. Orang tuanya bernama Bapak Raden Sudiharjo almarhum. Pak Sugiharto ternyata berkontribusi kuat terhadap pembangunan Ganerong 1 di Kalimantan, Kabupaten Sumbawa Barat. Jika teman-teman Sumbawa Barat menikmati Ganerong 1, orang tuanya beliau adalah salah satu yang menjadi arsitek pembangunan Ganerong 1. Alhamdulillah. Tetapi kemudian orang tua ayahanda beliau itu menikah dengan Dea Sompa. Maka secara kultural beliau adalah produk dari perkawinan dua gen kultur gitu, Jawa dan Samawa. Tetapi jiwa dan darahnya tuh Samawa sejati gitu. Amin. Karena itu banyak peran-peran strategis yang dimainkan beliau. Beliau tinggal di Jakarta sekarang ini. Dan banyak kegiatan-kegiatan kesumbawaan di Jakarta ternyata difasilitasi oleh beliau. Teman-teman seniman yang datang rekaman, teman-teman mahasiswa yang kuliah, teman-teman aktivis atau bahkan politisi kadang-kadang juga bersentuhan langsung dengan beliau. Bahkan beliau yang menemani, menghantar teman-teman ini ke tempat-tempat yang diinginkan. Nah, bercerita tentang itu Bang Da, saya bertanya bagaimana perspektif Sia nih tentang tahu Samawa.
adakah kita ini sebagai gen Samawa yang memiliki keunggulan atau kekurangan? Kalau soal keunggulan sebenarnya kuat kita tahu tanah Samawa. Pernah satu saat saya ditelepon oleh adinda kita Profesor yang dari Unsa Saifuddin Iskandar. Saya. Mas Bekti, tolong bagaimana caranya kita, kebetulan Unsa sudah sekian lama, kita mau negerikan Unsa ini. Kebetulan saya itu sesuatu kekhususan saya mengkomunikasikan, menjembatani. Akhirnya kami berkumpul, ada Profesor Dinsa di sana, ada Sultan di sana, ada almarhum AM Fatwa di sana yang kebetulan pernah tinggal di rumah ini 6 tahun. Ada Arif Hidayat, ada segenap yayasan Unsa. Kami bertemu dengan Menteri Mendikbud saat itu Muhammad Nuh. Pak Nuh ya. Dan sangat beliau tuh merespon itu dan segera memverifikasi. Ada satu hal yang saya sangat takjub yang disampaikan oleh Profesor Din. Kenapa orang Sumbawa itu unggul? Karena beliau bilang saat beliau di Gontor, kalau makan telur, satu telur itu dibagi 8. Tapi kalau orang Sumbawa dengan telur, daging, segala macam gizi hebat itu, satu orang bisa makan 8 telur, hanya turun ke Anok Bongan katanya. Itu membuktikan bahwa genetika orang Sumbawa itu kenapa jadi unggul, ditunjang oleh memang sudah dari Allah diberikan suatu takdir bahwa kita unggul. Kita bisa melihat termasuk Adinda, Ais, Pak Dinola yang sudah saya bilang mendunia karena beliau sudah ke Malaysia kemana dan diapresiasi. Pak Mustaqim Biawan. Ini kita berbicara orang seni. Nah sekarang yang sifatnya nasional dengan perspektif akademis ada Pak Profesor Din Samsudin. Terus ada adik-adik kita yang lain mungkin di bidang angkatan bersenjata. Alhamdulillah Sumbawa itu luar biasa. Jadi saya salut dan mudah-mudahan ini ditularkan kepada generasi muda yang ada. Kita tetap mempertahankan itu supaya kita jauh lebih maju dari yang lain. Oke. Potensi gen ini apakah bagian dari potensi kultural, potensi budaya, Abang? Saya kira sangat mempengaruhi. Kultural ini membentuk pola pikir yang indah. Seni itu mungkin indah betul. Itu mempengaruhi jiwa, otomatis dia akan berperilaku yang baik. Entah dia harus belajar dengan yang baik, berkiprah, berkarya yang baik. Inilah hasilnya. Dan menjadi orang kreatif. Dasarnya kultur. Dan seni itu membuat orang menjadi lebih eksentrik. Dan berkreasi. Nah, dalam konteks kreasi itu sudah ada beberapa karya-karya kebudayaan atau karya kesenian lah yang diciptakan oleh teman-teman seniman senior kita kan. Dan ketika mau untuk didokumentasikan dalam bentuk album itu kan ke Jakarta juga tempatnya. Betul. Dan disitulah peran Mas Bekti menjadi istilahnya itu ibarat listrik ini kan. Kalau nggak ada kabelnya itu dari cok ke balon tuh nggak bisa nyala itu balon gitu. Strategis peran beliau di Jakarta karena banyak mendampingi teman-teman seniman dalam berkarya baik dalam membuat album maupun ke stasiun TVRI stasiun televisi gitu. Nah dalam konteks itu Abang Dar kan tentunya saya melihat bahwa ada sumber daya kultural, ada sumber daya kebudayaan dalam Sumbawa ini yang mungkin belum tergali maksimal. Sebenarnya itu yang jadi PR buat kita bersama. Termasuk Pemda sebenarnya mungkin kadang-kadang Pemda tuh nggak melirik sesuatu yang dia kecil, tapi jangan salah. Kita lihat di Korea sana bahwa ujung tombak seni budaya, seni peran, seni pertunjukan, seni menulis, seni sastra itu sesuatu yang menjadi industri besar yang bisa membuat orang lain jadi efek domino. Nah, ini sebenarnya yang mudah-mudahan pemerintah daerah Sumbawa tuh memperhatikan itu. Dan tidak kita memperlihatkan di Sumbawa saja, mari kita perkenalkan di luar Sumbawa. Kita bawa ke Jakarta, ini loh Sumbawa gitu. Jangan kita hanya menonton diri kita sendiri. Betul. Nah,
perjalanan Abang Dani dari Jakarta, Sumbawa sampai Kempang dan lain kan paling tidak dalam beberapa hari ini kan melihat apakah ada perubahan di Sumbawa. Perubahan dalam bentuk fisik, kemudian perubahan secara kemasyarakatan atau perubahan terhadap potensi-potensi lain gitu. Atau jangan-jangan kita merasa diri hebat, berpotensi tapi tidak nampak di dalam apa yang kita saksikan. Betul. Yang saya khawatirkan sebagai Semawa yang tinggal di Semawa, jangan-jangan siap pulang ke Jakarta saya kecewa karena tidak melihat perubahan gitu. Nah, secara objektif barangkali Anda bisa melihat apa yang saya rasakan ketika beberapa hari di tanah Semawa ini. Memang dalam hal ini saya cukup risau sebenarnya. Kita sebenarnya tidak akan kalah dengan daerah lain. Kalau memang kita betul-betul bersama-sama berupaya untuk bagaimana hal yang menyangkut kepada dunia, budaya, seni, segala macam ini kita bersama-sama mengangkat ini jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Karena pada dasarnya itu sudah ada. Cuman mungkin menggalinya masih perlu orang-orang yang betul-betul totalitas. Karena sebenarnya Sumbawa itu penuh syarat dengan hal-hal yang beda dengan yang lain. Karena dari kalau saya lihat, kenapa di Sumbawa ditemukan sarkofag atau menhir, itu menunjukkan bukti bahwa di Sumbawa ini dari dulu mereka sudah bervariasi hidup. Zaman megalitik aja sudah kita temukan ornamen di batu, di apa. Betul. Yang daerah lain nggak ada, di Sumbawa ada. Membuktikan orang Sumbawa itu sudah maju dari dulu. Ada peradaban. Ya? Ada peradaban di sini yang kadang-kadang kita nggak pernah berpaling ke sebenarnya Sumbawa seperti itu. Nah, dalam konteks kan mestinya kan ada upaya bangkit bersama. Betul. Kita dari sisi historis punya peradaban yang hebat. Iya. Secara sumber daya manusia kita menemukan beberapa ada tokoh-tokoh hebat bahkan mendunia seperti Prof. Din gitu kan. Tetapi mesti ada upaya gerakan dalam rangka membangun sumber daya kultural ini supaya nampak. Kalau saya lihat Prof. Din itu saya sangat salut dan respect dengan beliau. Saya terlibat berapa kali dengan beliau itu. Iya. Kami pernah a night in Sumbawa gitu, kalau nggak salah di Jakarta Fragmen Tanjung Manangis. Iya. Kebetulan saya tuh melatih sitar, melatih apa dengan itu kan mengobati, kalau nggak salah itu Tanjung Manangis itu ada putri raja yang sakit. Betul. Akhirnya kita buat bagaimana Tarsan itu ada kocat tapi dengan peran bahasa Sumbawa yang bisa membuat orang tuh menonton jadi tertawa dan sangat mengikuti cerita itu. Kalau Pak Din saya salut karena hampir dulu setiap saat beliau dalam mengadakan halal bihalal selalu kita tuh semua tuh harus pakai pakaian Sumbawa. Itu simbol yang nggak pernah ada orang lain melakukan itu. Betul. Jadi kami itu merasa sangat tersanjung. Akhirnya beliau kan biasanya mengundang duta-duta besar di Jakarta sana memperlihatkan ini loh seni budaya Sumbawa. Dan terakhir ada satu yang hebat. Saat beliau menerima bintang kaisar di Jepang itu, saya ditelepon pertama oleh beliau. Mas Bekti, nggak tahu, saya selalu terlibat di sesuatu yang saya nggak tahu. Mas Bekti, tolong saya mau diterima oleh kaisar Jepang. Tapi saya kepingin pakai pakaian Sumbawa. Oh betul tuh Prof, saya bilang. Saya langsung telepon Bupati, tapi saat itu saya nggak sempat ketemu Bupati. Saya telepon Pak Pak Hajimu. Dan saya mohon dengan hormat, kalau kita sendiri di Sumbawa belum tentu bisa membuat event kayak gini. Kita memperkenalkan baju Sumbawa yang begitu indah di depan secara global. Betul, gitu. Di masyarakat internasional. Tidak mungkin kita di Sumbawa. Akhirnya alhamdulillah
beliau itu merespon itu dan diperintahkan kepada Ananda Haji Hasan untuk membuat itu. Iya, Kak Aceh ya. Iya, saya agak sedikit ketar-ketir karena waktu berangkatnya dengan datang baju itu tuh Jangan sampai meleset. dan jangan sampai ukurannya nggak sama. Iya. Tapi alhamdulillah maha besar Allah. Kita semua orang Sumbawa itu jadi merasa bangga dari Empang sampai Taliwang memperlihatkan ini loh pakaian orang Sumbawa yang diperlihatkan di Kaisar. Iya, di keraton Kaisar Jepang sana. Iya. Saat itu saya lihat ada terlibat juga Dinda Fahri dan Putra Suryo. Iya, Suryo. Ya, sebelum berangkat malam kita fitskan pakaian itu, kita datang kumpul semua di sana ada Ustadz Rahim, saya, kebetulan ada dua polisi, anaknya Pak Bacu Supriyadi, Jenderal, bukan Mayor Jenderal, Brigjen Hilma. Terus dua anaknya Pak Minola itu juga Pak Asia Ananda kita, Budi Indra sama Budi apa yang satu. Malam itu kita kumpul, kita lihat Pak Din pakai itu, aduh senang sekali. Seperti semakin berwibawa gitu ya. Kadang-kadang saya suka gitu, Dinda, kok saya terlibat di satu tempat dan masa yang saya nggak tahu gitu. Ya konsekuensi sebagai budayawan. Ya, juga Dinda. Nah, saya minta minta komentar ini. Ya. Ada fakta yang kita rasakan berdasarkan hasil bincang-bincang kami dengan seniman senior gitu kan. Atau praktisi budaya yang ada di Tanah Sumbawa itu. Ada dua hal yang menjadi catatan ini. Barangkali Abang bisa memberikan saran. Pertama, relatif kurang apresiasi. Apakah itu pemerintah atau orang yang menggunakan jasa kesenian terhadap kerja-kerja kesenian ini. Kadang-kadang misalnya Skeco dihargai, terima kasih. Betul. Ratu Perbana terima kasih, Bagonteng terima kasih. Giliran seni modern itu ratusan juta, bahkan artis itu nggak tanggung-tanggung. Betul. Satu. Hingga tidaklah membuat seniman tradisi ini menjadi makin kreatif karena nilainya direndahkan. Betul. Oleh apresiasi yang kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, Sumbawa ini di dua kabupaten Sumbawa Barat itu ndak punya gedung kesenian gitu. Betul. Nah, mungkin Abang sebagai budayawan yang juga lebih banyak tinggal di kancah nasional bisa memberikan kita komentar lah atau apa gitu. Kondisi ini kayak begini seperti bagaimana orang Jakarta lihat nih? Memang saat beberapa minggu yang lalu waktu kita Zoom yang kita bicarakan khusus untuk seni budaya segala macam itu. Seni daerah ya. Daerah. Saya juga sedikit tergelitik ya. Memang jelas pemerintah daerah tuh belum pernah melihat perkembangan dan merawat seni budaya ini secara profesional. Ya, maksimal. Nah, di sana letaknya mungkin jadi akhirnya ada keengganan orang untuk berkreasi karena pertama semua ada cost-nya. Iya, betul. Kita berbuat sesuatu itu kalau tidak dihargai dalam bentuk ya secara utuh, kita akhirnya ada rasa kecewa, jelas itu. Ada rasa, waduh kok cuman sampai di sini aja penghargaan. Padahal sesuatu itu kalau betul-betul dirawat, di pemerintah daerah juga memberi ruang, seperti tadi disebutkan ada gedung kesenian. Saya kira tidak ada salahnya. Mungkin bisa ya seukuran di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa itu bisa dilakukan. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka tidak bisa? Lalu di sana lah mungkin kita tuh akan setiap sanggar-sanggar itu akan berlomba untuk melahirkan karya-karya yang akhirnya membuat mereka bersaing demi kebaikan. Betul. Saya teringat dulu dengan Adinda saya Likmatanu. Tahun 75-74 itu era vokal grup di Jakarta. Kami punya vokal grup di Remaja Islam Sunda Kelapa itu dengan Adinda Likmatanu. Kami datang dari gelanggang ke gelanggang di Adinda Lik, saya, Mas Diksi dan lain-lainnya. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa kalau di sana ada kreasi, ada karya, kita bersaing secara baik,
ini akan memacu kita untuk melahirkan yang terbaik dan diperhatikan. Nah di Jakarta era itu aja pemerintah daerah kan zaman Ali Sadikin itu sangat mereka tuh menghormati dan menghargai. Akhirnya ini akan timbul rasa emosi setiap seniman budayanya akan tertarik termotivasi lebih kreatif. Sampai saat itu Lik itu pernah main dengan Iwan Fals. Belum terkenal itu Iwan Fals. Saya kebagian karena saya nggak terlalu jago main musik. Saya bagian cuap-cuapnya jadi announcernya. Tapi itu semua menjadi sesuatu pengalaman yang bisa kita bagi dengan semua orang bahwa kita memang orang Sumbawa ini punya kemampuan di mana-mana. Dan mudah-mudahan itu akan terjadi untuk adik-adik kita semua. Namanya dari bahwa Samawa ini memiliki potensi kemampuan itu. Barangkali ada pesan sia, Abang dah. Pesan sia kepada generasi muda, pesan sia kepada seniman-seniman Samawa yang ada ini. Barangkali ada hal yang ingin saya titipkan gitu kan dari hasil pencermatan sia dari Jakarta serta hasil perjalanan beberapa hari ini di tanah Samawa. Silakan mungkin ada pesan atau salam sia lah gitu kan. Termasuk juga ke seniman-seniman senior yang lain gitu. Lewat ini kita sapa. Silakan. Dalam hal ini saya salut kepada Kakanda Mustaqim Biawan. Terus Dudi Dinola Rais. Dan yang spesial buat adinda saya Ais yang akan menjadi represent beliau-beliau ini. Karena kalau tidak ada represent atau penerus ini kita akan stuck. Jadi harapan saya kepada adik-adik semua di Sumbawa ini, marilah kita merawat kebudayaan kita yang ada di Sumbawa ini dalam bentuk-bentuk ada seni peran, seni pertunjukan, seni suara, seni apa saja. Tapi kita bersaing untuk maju karena dunia ini semakin berkembang, lebih modern. Jangan sampai kita digilas oleh suasana modern ini sehingga membuat kita tuh tertinggal dengan yang lainnya. Saya kira itu, Dinda. Demikian Bang. Hadirin sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan budayawan Tanah Samawa yang tinggal di Jakarta. Beliau adalah MS Subakti Sudiharto. Biasanya kami memanggil Mas Bekti. Terima kasih Bang. Terima kasih. Pemikiran dan gagasan beliau luar biasa mengalir dan mencerahkan. Insya Allah bincang-bincang ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.